Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita besar ketika saya dapat menjumpai saudara pada hari ini, hari di mana Allah masih menyatakan kasih setia, berkat rahmat limpah atas kita sekalian. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur ketika Engkau mengasihi kami. Kami sadar bahwa penyertaan berkat rahmat limpah-Mu masih berlaku atas kami. Untuk itu biarkan kami sungguh-sungguh untuk mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Mari berbicara, berkata-kata, urapi kami sekalian, tidak terkecuali siapapun, apapun, bagaimanapun keberadaan kami, agar kami terus-menerus untuk dengar-dengaran akan suara Tuhan. Mari berbicara, berkata-kata, kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih melanjutkan pelajaran kita, kebenaran yang kita dengar minggu lalu. Bagaimana Allah merestorasi kehidupan kekristenan kita. Apa yang tidak pernah kita lakukan dan kerjakan. Karya-karya spiritualitas, karya-karya rohani, karya-karya untuk kerajaan Allah harus kita nyatakan di tahun ini. Kebenaran firman Tuhan masih kita akan dengar bersama-sama di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat yang kedua. Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Habakuk seorang pria hebat, hamba Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah goncangan badai gelombang, di tengah-tengah ketidakadilan, di tengah-tengah kefasikan, di mana Allah seolah-olah membiarkan kefasikan itu terjadi. Allah tidak menghukum mereka. Bahkan seolah-olah kefasikan, kejahatan itu semakin bertumbuh. Dan rasanya tidak dihukum oleh Tuhan. Habakuk begitu frustasi. Habakuk tidak bisa memahami apa yang Allah pahami. Habakuk tidak pernah dan belum bisa melihat apa yang Allah lihat. Padahal Allah sudah melihat, mengerti keadaan Habakuk sebelum Habakuk itu mengerti akan dirinya. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari bahwa di tengah-tengah berbagai macam gelombang, di tengah-tengah berbagai macam persoalan, masalah, beban, dan tekanan, ketidakadilan, Habakuk tetap ingin mendapati dirinya eksis di hadapan Tuhan. Model seperti ini namanya memiliki deposit spirit. Deposit spirit ini adalah kemampuan, kekuatan untuk tetap berdiri di tengah-tengah berbagai macam gelombang dan badai. Mengapa demikian, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Yang jelas, Habakuk ini melihat, mendengar apa yang Allah katakan. Kalimat pertama dalam doa Habakuk tadi, Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau. Kita mengerti tentang telah kudengar. Artinya ayat itu mengatakan zamaci, sebuah respon, sebuah keinginan, sebuah hasrat hati, ingin lebih serius mendengar suara. Tuhan telah kudengar. Mengapa tidak katakan Allah telah kudengar? Ayat ini tidak berkata Elohim telah kudengar. Tetapi di sana ada Yahweh, YHWH, Bapa Yahweh. Tuhan Yahweh yang aku dengar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bedakan antara Elohim dengan Yahweh. Elohim itu Allah Sang Khalik, dewa-dewa, pencipta alam semesta, entah siapa itu tidak jelas, tidak dikenal. Dewa-dewa Kanaan itu juga disebut Elohim.
Elohim itu representasi daripada Sang Khalik yang tidak pernah dikenal, yang tidak pernah bisa dipahami, yang tidak pernah terjangkau oleh manusia. Dulu di kerajaan Cina pada waktu itu, Allah itu adalah Allah yang sangat mulia. Namanya tidak boleh disebut oleh masyarakat umum. Yang layak menyebut nama Allah itu Zangti, itu adalah kaisar. Ketika kaisar berkata Zangti, maka seluruh masyarakat Cina itu dia berlutut, dia menyembah karena namanya disebut, namanya diperdengarkan. Demikian juga bangsa Yahudi, dia bisa saja menyebut kata Elohim. Elohim Sang Khalik, semua orang bisa kenal, semua orang bisa tahu. Namanya dia representasi dari Allah yang menciptakan. Tetapi siapa dia? Orang tidak tahu. Siapa dirinya, model apa dia, tidak ada orang tahu. Tetapi satu hal, ketika Elohim itu menyatakan dirinya tampil secara personal berhadapan dengan Musa, akulah Yahweh. Secara personal dia datang, maka hubungan itu terjadi antara Sang Khalik, Elohim yang hadir menyatakan diri kepada manusia, namanya Tuhan. Kita perlu tahu, kita perlu mengerti dengan pasti bahwa ketika disebut Tuhan, di situ adalah pribadi yang menyatakan diri atau teofani. Teofani, Allah yang menjelma dirinya menjadi manusia dan tampil dan berbicara, berkata-kata, bergaul erat dan dekat kepada manusia. Yahweh itu yang menyatakan diri sebagai Allah Israel. Modelnya, karakternya, kuasanya sangat berbeda dengan Allah-Allah lain. Dan lebih nyata lagi, dia hadir dalam bentuk physically, dalam tubuh, dalam darah manusia, dalam bentuk pribadi Yesus Kristus. Oleh sebab itu, orang yang memiliki deposisi spirit adalah orang-orang yang secara pribadi berjumpa dengan Tuhan. Kekristenan adalah perjumpaan dengan Tuhan. Tanpa perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu bukan kekristenan. Itu agama, gereja, Kristen. Itu adalah semacam ritual, liturgi, cara-cara manusia menemukan Tuhan. Tetapi kekristenan adalah cara Allah hadir, cara Allah menyatakan diri, cara Allah menjamah manusia. Dan kata Samati tadi, telah kudengar tentang engkau. Ini berarti Habakuk langsung punya hubungan secara pribadi. Kata Samati ini adalah kata yang dipakai pertama kali ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Allah berjalan, Allah berkata, Adam, Adam, di manakah engkau, Adam? Adam, di mana engkau ada? Di mana engkau berada, Adam? Ketika ku dengar tentang engkau, ketika Samati sama mendengar suara dari Allah itu, kami takut. Berarti sudah ada perjumpaan antara manusia, sang ciptaan itu dengan Sang Khalik. Berjumpa, bertatap muka, ada komunikasi. Dan Habakuk mau menikmati semacam hubungan secara personal, secara pribadi dengan Tuhan. Bagaikan Musa yang berjumpa dengan Tuhan
face to face, bertatap muka, wajah satu dengan wajah yang lain, seolah-olah menjadi atau seperti temannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perjumpaan pribadi inilah penting. Orang yang dikatakan memiliki deposit spirit adalah orang-orang yang bukan saja percaya kepada Tuhan. Semua orang bisa percaya kepada Tuhan. Bahkan ateis pun bisa percaya kepada Tuhan. Orang berdosa bisa percaya kepada Tuhan. Orang yang terus-menerus hidup di dalam hidup yang najis dan kotor tetap bisa percaya Tuhan. Tetapi apakah kita bisa dipercaya oleh Tuhan? Itu yang mesti harus kita renungkan, saudaraku. Jadi kita bukan tahapan orang yang percaya, tetapi orang yang dipercaya. Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa Yesus Kristus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena Yesus tahu siapa mereka. Saudaraku yang kekasih, orang yang punya deposit spirit adalah orang yang bukan saja kagum terhadap Tuhan, kagum akan Allah yang luar biasa, karyanya yang dahsyat, kagum akan Tuhan karena kebaikannya, karena kasihnya. Semua orang bisa kagum juga namanya Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat siapa yang dikagumi Tuhan. Jadi bukan orang yang hanya kagum tetapi dikagumi. Perwira di Kapernaum dijumpai Tuhan. Dan dia berkata bahwa iman sebesar ini belum pernah aku temukan sekalipun di tengah-tengah bangsa Israel. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan mengagumi perwira di Kapernaum. Usahanya menjumpai dia. Usahanya bertatap muka dan berjumpa dengan Yesus. Perempuan Kanani. Perempuan ini datang memohon belas kasihan kepada Tuhan untuk kesembuhan anaknya. Tetapi Yesus berkata, roti ini tidak layak untuk anjing. Karena di mata orang Yahudi, konsep orang di luar Israel itu najis, kotor, kafir, bagaikan anjing. Yesus mengambil perumpamaan itu untuk menguji sejauh mana wanita Kanani ini datang kepada Yesus. Dan Yesus katakan, seolah-olah kata-kata itu begitu kasar, menyakitkan. Bagaimana tidak menyakitkan? Mengatakan orang lain itu seperti binatang anjing. Roti ini bukan untuk anjing. Tetapi perempuan Kanani itu berkata bahwa anjing juga makan remah-remah dari meja tuannya. Yesus berkata, you faith is great, imanmu besar. Yesus mengagumi iman perwira Kapernaum, perempuan Kanani. Jadi yang penting bukan saja mengagumi Tuhan, tetapi dikagumi oleh Tuhan. Alkitab mencatat dengan jelas, bukan saja orang yang memuji Tuhan, tetapi orang yang dipuji Tuhan. Orang yang dipuji, dipermuliakan oleh Tuhan. Bukan saja orang yang mempermuliakan Tuhan, tetapi orang yang dipermuliakan Tuhan. Mengapa demikian, saudara? Kalau hanya bisa memuji, mempermuliakan, semua orang bisa. Orang-orang yang malas ke gereja, orang-orang yang tidak pernah berdoa, orang yang tidak pernah baca Alkitab, mereka yang benar-benar gigir, bisa benar-benar juga memuji-muji dan mengagungkan Tuhan dari mulutnya, tapi kelakuannya nggak demikian. Tetapi Tuhan memuji seseorang. Itu yang dibutuhkan. Dikala kekurangan, dia bisa memberi. Dikala defisit, dia bisa menolong orang lain. Dikala dia lapar, dia bisa memberi makan. Dikala dia haus, dia bisa memberikan minuman. Dikala keadaan tidak stabil, dia bisa menstabilkan keadaan orang lain. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang paling indah, paling nikmat di dalam kehidupan ini ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan kita full deposit, penuh deposit spirit, sehingga kita bisa melakukan apa yang orang lain tidak lakukan. Kita bisa mendengar apa yang orang lain tidak dengar. Kita bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat.
Kita bisa memiliki hati Kristus, perasaan Kristus, pikiran Kristus, perkataan Kristus, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar kita. Orang yang punya deposit spirit, yang berkata, telah ku dengar tentang engkau, suatu hasrat hati ingin fokus, hasrat hati ingin serius, hasrat hati ingin mendengar secara langsung apa yang Allah ingin katakan kepadanya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang punya deposit spirit adalah orang yang hanya sekedar memiliki rasa cinta, tetapi hasrat bercinta dengan Tuhan. Memang bahasa ini bahasa agak sulit dimengerti, tetapi orang yang punya deposit spirit adalah orang yang bukan hanya memiliki rasa cinta, tetapi hasrat bercinta. Bukan mencinta, tapi bercinta. Ini memiliki arti bahwa orang ini memiliki hasrat, keinginan, kerinduan, dan tidak ada yang lain selain kerinduan dan keinginan akan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekristenan adalah hasrat hati yang ingin terus-menerus dekat kepada Tuhan, yang selalu on fire. Bukankah hati kita terbakar? Bukankah hati kita bergelora? Bukankah hati kita menyala-nyala ketika dia sedang berjalan bersama kita? Itu kata Kleopas, itu kata orang-orang yang sedang berjalan ke Emmaus ketika Yesus hadir. Kalau Yesus hadir, Yesus ada. Dialah yang membuat hati kita bergetar, membuat hati kita trembling, membuat hati kita tergoncang. Karena apa? Kasihnya yang meluap-luap dan luar biasa itu. Sehingga kita punya keinginan, kerinduan hati untuk selalu menyaksikan sendiri karya Tuhan. Saudaraku, ayat 42, ayat 5-6 mengatakan kepada kita dengan jelas, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, persis seperti Habakuk, Ayub tidak bisa memahami tentang Allah, tidak bisa menyelami pekerjaannya. Ayub sungguh-sungguh gagal memandang apa yang Allah miliki dalam rencananya yang indah. Sehingga dia begitu kecewa, ada sungut-sungut, ada ketidakadilan, seolah-olah Allah salah. Ayub berani berperkara, kalau aku salah, tunjukkan salahku. Masa aku benar? Aku juga dihukum oleh Tuhan. Apakah Allah salah dalam bertindak? Tetapi saudaraku yang kekasih, Ayub menyadari bahwa dia salah. Dari mataku sendiri menyaksikan apa yang Allah kerjakan secara luar biasa. Orang yang sungguh-sungguh serius dengan Tuhan, orang yang ingin disertai Tuhan di sepanjang perjalanan tahun baru. Keluaran 33:15 mengatakan, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat. Musa tidak mau berjalan setapak pun jika Tuhan tidak menyertainya. Oleh sebab itu, Habakuk ingin lebih serius mendengar suara, mendengar kata-kata ucapan dari Allah. Dan dia lebih serius, telah kulihat pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu pekerjaan yang dahsyat, pekerjaan yang luar biasa. Kretio ek nihilo, mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Sehingga apa yang tidak pernah ada menjadi ada. Ada apa yang belum pernah terjadi akan terjadi. Pekerjaan Allah itu berbicara tentang manusia yang luar biasa, yang hebat. Namun manusia ini juga sudah jatuh dalam dosa. Sekalipun demikian, Allah masih mengasihi kita dengan kehadiran Yesus Kristus
Kita tahu dosa diampuni, lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, miskin diperkaya, mati masuk surga. Betapa indahnya ketika kita percaya Yesus Kristus. Yesus berkarya dengan keselamatan yang telah dikerjakan secara sempurna di atas kayu salib. Dia sudah menyelamatkan kita, dia sedang menyelamatkan kita, bahkan dia akan menyelamatkan kita. Oleh sebab itu kebenaran ini penting untuk kita renungkan bersama-sama. Dia memiliki sebuah karya yang dahsyat, pekerjaan yang luar biasa. Dulu kita berdosa, kita disucikan, kita diampuni. Ketika kita memiliki kelemahan, kita ketidakberdayaan, dia topang kita. Ketika dia topang kita, dia beri kekuatan kepada kita. Ketika kita sakit, ketika kita lemah, maka oleh bilur-bilurnya dia siap menyembuhkan, dia siap memulihkan kita. Ketika kita miskin, dia perkaya kita. Dia mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dia Yehova Jireh. Dia mengadakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Sehingga dia berkata, akulah gembala yang baik. Ketika kita percaya gembala yang baik, kita tidak butuh apa-apa. Karena apa? Gembala itu membawa kita ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Oh haleluya saudaraku. Bahkan sampai kematian pun kita diberi kemenangan. Yang memberi kemenangan, yang memberi kemuliaan, yang memberi sesuatu yang terbaik usai kita kematian. Bukan agama Kristen, bukan gereja, tetapi satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Apakah Yesus Kristus layak memberi itu? Dia layak. Dia sendiri berkata kepada kita bahwa kuasa ada di tangan dia, surga dan bumi ada di tangan dia. Mengapa kita perlu khawatir? Kenapa kita takut? Bahkan Yesus Kristus mampu mengubah alam kekekalan. Ketika kita mati, maka kita masuk, bukan lagi masuk Hades, bukan lagi masuk Sheol, intermediate state, tempat penampungan orang-orang jahat dan orang-orang baik, masuk dalam satu dimensi yang namanya dunia orang mati, Hades, maupun Sheol. Tetapi ketika kita percaya Yesus, maka kita akan menerima perkataan seperti yang Yesus ucapkan kepada penjahat itu. Hari ini juga engkau masuk Firdaus. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang terbaik yang kita miliki ketika kita percaya kepada Tuhan. Maka pekerjaan Tuhan itu dahsyat. Yang mengerjakan Allah, yang mengerjakan bukan manusia. Yang mengerjakan adalah pribadi Yesus, bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, bukan seorang pendeta, bukan gereja, tapi pribadi Yesus Kristus yang memberikan keselamatan, hidup kekal kepada kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat luar biasa itu, maka ada ungkapan kutakuti yeriti. Yeriti ini adalah takut. Takut yang sangat respek. Takut yang sangat hormat. Takut yang mendatangkan kemuliaan, keagungan, kebesaran bagi Tuhan. Tapi sisi negatif dari yeriti tadi adalah takut yang menyengsarakan diri, takut yang membawa penyakit, takut yang membawa kelemahan. Tetapi yeriti yang Habakuk katakan itu adalah menganggap bahwa pekerjaan Tuhan itu sangat dahsyat dan mulia dan kutakuti. Ada rasa respek, ada rasa hormat, ingin terlibat di dalam, ingin menyibukkan diri di dalam, sehingga kemampuan, kekuatan, kuasa, urapan itu mengalir. Oleh sebab itu, Alkitab mengatakan, terkutuklah orang yang menjalankan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Jadi orang yang melayani Tuhan dengan ceroboh, orang yang melayani Tuhan asal-asalan, orang yang melayani Tuhan setengah hati,
dia mendapatkan ucapan terkutuklah. Kata yareti ini adalah kata penghormatan untuk berbakti. Kata yareti ini adalah rasa hormat untuk rela memberikan diri, memberikan harta, memberikan nyawa, memberikan seluruh eksistensi hidup secara all out untuk Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, pemberian Tuhan itu berbicara soal anugerah. Anugerah itu hadiah, rahmat, segala sesuatu yang mendatangkan keuntungan, bahkan mengarah kepada manfaat. Itu arti kata anugerah dari karis. Jadi kalau saudara mendapatkan karis buat Tuhan, maka pekerjaan Allah itu nyata mendatangkan keuntungan, sukacita, rahmat buat setiap kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat hal ini hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan dan bukan orang lain yang melakukannya. Ada kecenderungan Tuhan untuk memberkati, ada kecenderungan Tuhan untuk melimpahi kita dengan segala berkat rahmat, kemuliaan, keagungan. Ketika kita mempercayai Yesus, Yesus tidak memberikan Taurat kepada kita. Dia tidak memberikan hukum 10 perintah Allah. Bagi Yesus, Yesus berdiri bahwa akulah Tuhan atas hukum Sabat. Akulah penggenapan Taurat. Taurat sudah tidak laku lagi bagi banyak orang ketika seseorang memandang kepada satu pribadi, Yesus Kristus. Saudara jangan salah menganggap Taurat itu tidak berlaku lagi. Artinya, di dalam diri Yesus kita tidak hidup di dalam Taurat. Di dalam diri Yesus kita tidak hidup di dalam hukum-hukum yang diberikan oleh Musa. Di dalam Yesus Kristus, atau bahasa kerennya en Kristo itu, kita diberi anugerah, pengampunan, kasih karunia, diberi kemenangan, sukacita, diberi kebenaran, dinyatakan Roh Kudus di dalam diri kita. Sehingga ada sukacita besar ketika kita mempercayai Allah yang dahsyat itu memberikan yang terbaik buat kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang yang memiliki deposit spirit yang luar biasa, dia secara personal bukan saja mengagumi tapi dikagumi akan Tuhan. Di samping itu, saudaraku, kehidupan model ini adalah kehidupan yang karis, artinya anggun. Karena kata karis itu dalam terjemahan awalnya, kata dasarnya adalah karsio. Karsio adalah sebuah kepuasan, kelengkapan. Artinya orang yang mendapat anugerah Tuhan, orang yang memiliki deposit spirit adalah orang-orang yang memiliki kedewasaan spiritual, kedewasaan rohani. Hidupnya begitu anggun, hidupnya begitu istimewa. Karena apa? Roh Kudus mendampingi dia. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Daniel 5 ayat 11 mencatat bahwa Daniel mampu menafsirkan mimpi raja. Karena dewa-dewa daripada Babel itu, pendeta-pendetanya tidak bisa menerjemahkan mimpi Nebukadnezar, mimpi Belsasar, raja-raja pada waktu itu. Tetapi Daniel mampu, karena Daniel itu memiliki roh para dewa. Dewa itu dalam bahasa Latinnya Deus atau Divus, yang memiliki arti bahwa bersinar. Maka Yesus berkata, akulah terang dunia, akulah aura dari dunia ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi orang yang memiliki deposit spirit, punya pengalaman personal pribadi dengan Tuhan,
maka dapat dipastikan bahwa mereka adalah orang-orang yang tahu menjalankan pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang tahu bahwa melayani Allah, melayani Tuhan dengan baik, dan manifestasinya, presentasi dirinya, dia mampu untuk menjadi terang. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari hati kita merujuk kepada pribadi Tuhan, dan pribadi itulah yang akan memberikan pekerjaan demi pekerjaan, berkat demi berkat, karunia demi karunia, anugerah demi anugerah, dicurahkan, dilimpahkan kepada kita. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, secara tidak sadar pekerjaan Tuhanlah yang membuat kita bercahaya, membuat kita bersinar. Maka dalam pekerjaan Tuhan itulah kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Ada cahaya. Kalau digambarkan lilin, digambarkan pelita, digambarkan terang. Terang itu bercahaya dimanapun berada. Hal itu terjadi karena pekerjaan Allah di dalam diri kita. Bercahaya tentang kasih Tuhan kepada begitu banyak orang. Itulah model kehidupannya yang excellent. Saudara, anugerah sendiri itu adalah kanan, memiliki eksistensi rahmat, menunjukkan kepada perkenanan dan anugerah yang begitu besar. Sehingga saudara, ketika kita mendekati Allah, di sana akan ada berkat melimpah bagi kita. Jangan hanya berpikir berkat itu materi, jangan berpikir berkat itu uang, jangan berpikir berkat itu hanya sekedar perkara-perkara yang menyenangkan jasmani, kedagingan saja. Berkat-berkat itu adalah bertendensi kekekalan, bertendensi damai sejahtera. Apa artinya duitmu melimpah kalau hatimu tidak damai sejahtera? Apa artinya rumahmu mewah, engkau sendiri masuk rumah itu dengan ketakutan? Ranjang yang ratusan juta, dia tidak bisa tidur, dia tidak bisa membaringkan diri dengan tenang. Berbeda dengan gembel di pinggir jalan, dia tidur dengan debu dan tanah. Dia tidur dalam kebisingan lalu lintas yang luar biasa. Tetapi dia begitu pulas tidur, bahkan dia bisa ngorok. Dia lebih kaya, lebih menikmati hidup daripada mereka, para konglomerat yang tidur di ranjang yang ratusan juta, karena hatinya tidak tenang, hatinya gelisah. Jangan-jangan KPK datang, jangan-jangan polisi menangkap, jangan-jangan orang yang aku tipu, dia mulai memperkarakan. Hidupnya begitu gelisah, khawatir, takut, bimbang, dan ragu. Sementara kata rahmat itu adalah kata perkenanan, kata yang sungguh-sungguh mengingatkan orang-orang itu mendapat rahmat. Pekerjaan Tuhan itu identik dengan rahmat ilahi. Pekerjaan Allah itu identik dengan kasih setia, identik dengan kanan atau Allah sendiri yang memberikan rahmat kepada kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita mengeksplor Hayehu, merestor kembali, menyatakan kembali. Kalau kita katakan bahwa kita mampu membuat kita hidup di dalam sukacita dan anugerah Allah, Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus itu memampukan kita untuk melakukan apa yang Allah lakukan. Roh Kudus memampukan kita untuk mengucapkan apa yang Allah ucapkan. Roh Kudus memampukan kita untuk bertindak seperti apa yang Allah mampu bertindak. Saudara-saudaraku yang kekasih, Alkitab mengatakan dengan jelas standarnya anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Kita hidup di zaman di mana Roh Kudus dicurahkan tanpa batas, kekuatan diberikan tanpa limit,
anugerah dinyatakan secara luar biasa. Kalau Roh Kudus masuk di dalam diri kita, jiwa kita dipenuhi Roh Kudus, perasaan kita dipenuhi Roh Kudus, hati kita dipenuhi Roh Kudus, pikiran kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita mampu melakukan perkara-perkara yang spektakuler. Sehingga kita menyadari orang-orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang-orang yang bisa menciptakan sebuah karya yang legendaris. Karya yang menjadi kenangan yang indah. Ketika Paulus saja berjalan, kita mendapati bekas pakaian yang Paulus pakai, itu bisa menyembuhkan orang. Dari pakaian Paulus saja bisa merestor kembali kuasa Allah. Kita tidak mampu merestor seperti Paulus. Sekarang pendeta mana, hamba Tuhan mana yang bekas pakaiannya mampu merestor kembali kuasa Allah. Anggap saja kita mendapatkan kaos kaki Paulus, dan Alkitab mencatat bekas kain yang dipakai oleh Paulus bisa menyembuhkan orang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada saudara. Kalau kita mendapatkan kaos kaki Paulus, kita kibas-kibas dan orang itu sembuh. Sekarang model kaos kaki pendeta mana yang kita kibas-kibas, orang sembuh. Orang mungkin jatuh bukan karena kuasanya, karena baunya, saudara. Kita tahu Petrus, bagaimana Petrus mampu melakukan perkara-perkara besar. Sapu tangan dari Petrus sendiri mampu menyembuhkan orang. Sekarang sapu tangan pendeta mana yang mampu menyembuhkan orang? Orang melihat atau memegang sapu tangan pendeta mungkin jijik karena itu bekas ingus yang mungkin ada COVID-nya lagi. Mungkin ada Omikron di dalamnya. Orang lari, saudaraku yang kekasih. Ada begitu hal-hal yang luar biasa dan indah di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita merestor kembali karakter-karakternya Tuhan sendiri. Yesus Kristus ketika berjumpa dengan orang buta, dia meludah dan kemudian ludahnya itu ditempel di mata orang buta dan orang buta itu sembuh. Sekarang ludah mana yang mampu menyembuhkan mata orang buta? Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita segarkan kembali karakter kuasa yang Yesus miliki dalam diri kita. Pekerjaanmu itu dinyatakan, dihidupkan. Berbicara soal lintasan waktu itu adalah energinya Tuhan. Setiap apapun yang Allah ciptakan, di situ ada energinya. Dan energinya itu indah kalau dipakai pada tempatnya. Saudaraku yang kekasih, alam semesta ini memiliki energi Tuhan. Udara ini begitu indah, memiliki energi Tuhan. Kalau kita hirup, udara itu mendatangkan kehidupan kepada kita. Tetapi saudara, udara itu juga bisa membuat busuk. Udara itu bisa membuat kotor. Namun, energi Tuhan itu berguna untuk kita. Oleh sebab itu tahun ini, mari kita merestor karakternya Tuhan. Kita merestor bahwa kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan olehnya kita berjalan dalam kemuliaan demi kemuliaan, kuasa demi kuasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur ketika kami mendengar firman Tuhan. Ajar kami sungguh-sungguh serius, lekat dekat kepada Tuhan dan merestor kembali apa yang Allah lakukan buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur kalau saudara mau like, subscribe, komen, membagikan kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang. Dan saya percaya saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom.